Dan pada akhirnya sepertinya mereka berencana membunuh Wang Sheng sekali lagi. Setelah kejadian itu, patriark atau yang dikenal dengan nama Song Min memanggil beberapa orang untuk menghadap padanya. Pertama pada seorang guru yang telah menyebarkan rumor bahwa Wang Sheng memiliki roh Yuan cacat, yang mana hal itu membuat keluarga Song mendapatkan banyak kritikan. Hingga akhirnya ia menerima hukuman 3 bulan mengajar tanpa mendapatkan gaji sepeser pun. Asal kalian tahu, itu adalah hukuman yang termasuk ringan. Sampai ke orang selanjutnya yang merupakan seorang pelayan, yang mana ialah yang membuat keluarga Dai tahu bahwa tuan mudanya mati. Ternyata pedang pemberian Wang Sheng sebelumnya adalah milik Dai Huan, dan pelayan tersebutlah yang menjualnya. Hingga pada akhirnya ia menerima hukuman yang paling berat. Para tetua besar sebenarnya menyuruh Song Min untuk menahan Wang Sheng dan Song Yan agar diserahkan kepada keluarga Dai. Namun nampaknya Song Min masih ragu dan ingin mempertanyakannya kepada mereka berdua terlebih dahulu. Besok harinya Song Min datang menemui Wang Sheng yang tengah berlatih, dan ia secara pribadi meminta maaf kepadanya atas tindakan anggota keluarganya. Selanjutnya, Song Min menerangkan bahwa keluarga Dai bukan hanya mengincar kematian Wang Sheng, tapi juga kematian Song Yan. Mendengar itu, Wang Sheng sangat marah karena Song Yan bukanlah yang membunuhnya, melainkan diri Wang Sheng sendiri. Akan tetapi Song Min beralasan bahwa hal itu demi keselamatan ribuan warga di kota tersebut. Namun katanya ia juga menyayangi adiknya. Hingga pada akhirnya Song Min menyarankan mereka berdua untuk kabur bersama saja. Akan tetapi mendadak saja di situ ada tetua besar di sana. Ia melarang mereka berdua kabur begitu saja. Namun ia bisa melindungi Song Yan jika Song Yan berhasil melewati ujian keluarga dan menjadi seorang murid di sana. Lalu untuk Wang Sheng akan diberi kesempatan 3 hari dalam melarikan diri di kota tersebut jika ia mau membantu Song Yan. Dan dengan percaya diri, Wang Sheng pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertemu dengan penjaga Song Yan untuk membicarakan ujian keluarga tadi dengan melawan monster anaconda. Namun dilihat dari kekuatan mereka, dilihat dari manapun itu tidak akan berhasil. Hingga ia ingat perkataan Song Min yang katanya pada hari tersebut anaconda itu akan berganti kulit. Nah, saat itulah mereka harus membunuhnya dengan 1 kali serangan. Namun sang penjaga heran mengapa Wang Sheng juga ikut, yang menurutnya ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan ia sampai meremehkannya. Mendengar itu Wang Sheng tersulut emosi, yang pada akhirnya Wang Sheng mengajaknya untuk duel 1 by 1. Agar tidak ada yang terluka, Song Yan membuat peraturan bahwa Wang Sheng tidak boleh menggunakan senjata. Sedangkan sang penjaga pun tidak boleh menggunakan roh Yuan. Dan pertarungan pun berlangsung. Merasa terpojok, sang penjaga malah menggunakan roh Yuannya dan hampir mengenai Wang Sheng. Namun Wang Sheng juga membalasnya dengan menguncinya dan menodongkan pistolnya. Di situ akhirnya sang penjaga mengakui kekalahannya dan juga mengakui kehebatan dari Wang Sheng nih teman-teman. Hingga malam pun tiba. Saat mereka hanya berdua saja di kamar sana, Song Yan pun meminta untuk apa ayo? Untuk membawa ke alam roh Yuan Wang Sheng. Dan karena bingung, Wang Sheng pun mengikuti seperti apa perkataannya. Kemudian tibalah Song Yan di alamnya Wang Sheng yang terlihat sangat sederhana. Namun di situ Song Yan membantunya mengatur alam roh Yuan Wang Sheng. 水再宽一些，这里长些树，种花，再大一点。
这下好看多了。你是这儿的第一个客人，骗星光吧。 Hari ujian pun dimulai. Di sana sudah ada sang penjaga yang sedang memantau pergerakan anaconda itu terlebih dahulu. Ia pun mengatakan bahwa si anaconda sedang dalam masa bertelur. Jadi sudah dapat dipastikan kalau hari itu anaconda tersebut akan berganti kulit. Yang mana mereka hanya mengincar saat berganti kulit saja, seperti saran dari Songmin. Saat itu Wang Sheng dan Songyan dipisah, di mana Wang Sheng memantau dari kejauhan saja. Kemudian sebelum berpisah, ia memberikan sebuah alat komunikasi untuk Songyan jikalau terjadi sesuatu yang mengancam. Selanjutnya, Wang Sheng mempersiapkan alat-alatnya yang canggih nih teman-teman. Di sisi lain, Songyan dan penjaganya tengah menunggu anaconda tersebut berganti kulit. Akan tetapi dari pagi sampai sore pun belum ada tanda-tanda ia akan keluar. Hingga terdengarlah suara bising ular, yang rupanya anaconda tersebut akan berganti kulit. Wang Sheng di situ juga terkejut melihat ular yang begitu besar. Bahkan sesuai analisisnya, ketebalan sisik anaconda tersebut tidak akan bisa ditembus, dan anaconda pun mulai berganti kulit. Melihat ada kesempatan, sang penjaga memulai menyerangnya dari atas. Ia juga menyuruh Songyan agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Namun di saat-saat seperti itu, Wang Sheng malah tidak bisa melihat pertempuran tersebut dan memutuskan untuk pindah terlebih dahulu. Di sisi lain, Songyan kewalahan melawannya karena ia tidak bisa menembus kulitnya tersebut. Sampai ia menggunakan roh Yuan miliknya yang mampu membuat anaconda tersebut tidak bisa bergerak lagi. Mereka tentunya sangat bahagia mengingat rencana Patriark Songmin berjalan lancar. Namun tak disangka anaconda itu kembali bangkit dan tiba-tiba Songyan pergi ke masa lalunya. Saat itu sang ayah masih ada di rumah, yang mana ia adalah seorang tetua besar utama. Dan dalam pembicaraannya, sang ayah saat itu akan pergi ke tempat yang paling berbahaya. Namun 2 tahun setelahnya ayahnya tak juga kembali datang. Dan Songyan saat itu akan melakukan penggabungan roh Yuan di hadapan para tetua besar. Para tetua sendiri telah mencap ayahnya telah mati. Akan tetapi Songyan sendiri masih percaya bahwa ia masihlah hidup. Kemudian Songyan sangat terkejut melihat roh Yuan yang akan ia miliki adalah roh Yuan yang biasa. Padahal sang ayah dulunya sudah menyiapkan roh Yuan yang berlevel tinggi. Terlebih ia adalah seorang putri di keluarga Song kan, yang sudah sepantasnya mendapatkan roh Yuan berlevel tinggi. Akan tetapi para tetua memarahinya dan mengatakan bahwa ia kurang bersyukur, yang pada akhirnya Songyan hanya bisa mendapatkan roh Yuan biasa saja. Di sisi lain, sang penjaga juga terkena dampak ilusi dari anaconda. Di sana ia melihat sesosok ayah Songyan yang ia hormati, yang mana juga dulu ia pernah berjanji akan menjaga Songyan seumur hidupnya. Namun seperti yang kita tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Cerita berpindah ke Wang Sheng, di mana ia sudah menemukan tempat yang strategis dan mulai mengawasi mereka lagi. Setelah melihat keadaan mereka yang terkena genjutsu, ia mencoba memanggil Songyan lewat alat sebelumnya beberapa kali. Namun masih saja belum ada respon sama sekali, yang mana Songyan rupanya masih setengah sadar di alam sana dan hanya sedikit mendengar Wang Sheng. Beruntung di saat krusial tersebut akhirnya ia bangun, yang membuat sang penjaga juga keluar dari ilusi itu. Akan tetapi si anaconda telah menyelesaikan tahap ganti kulitnya, yang membuat mereka sudah dipastikan kalah dan berencana untuk mundur daripada mati. Wang Sheng juga telah memberi sinyal agar mengikuti arah kembang api tersebut. Namun naas, nyatanya hutan itu sudah dikelilingi segel, yang membuat mereka tidak bisa keluar. Disitulah Songyan sadar bahwa dari dulu ia sangat dibenci oleh para anggota keluarga. Hal tersebutlah yang membuatnya dijebak dan ingin Songyan terbunuh. Songyan nampak sangat patah hati di sana, yang membuatnya marah bercampur rasa sedih. Gak tega liatnya. Ia memutuskan untuk meledakkan roh Yuan yang ada pada dirinya.
Yang mana itu sama saja dengan bom bunuh diri. Asal kalian tahu, itu bukanlah hal bodoh. Mungkin ia mengira itu satu-satunya cara agar mereka berdua masih bisa selamat. Namun saat Song Yan ingin meledakkan dirinya, Wang Sheng dengan akurat menembak mata dari anaconda tersebut secara 2 kali berturut-turut, yang membuat anaconda itu tidak bisa bangkit lagi. Dan Song Yan pun tidak jadi meledakkan dirinya. Dengan mata yang basah, dengan air mata, ia sangat berterima kasih pada Wang Sheng. Akan tetapi, lagi-lagi muncul satu aura yang melebihi ular sebelumnya. Wang Sheng pun spontan menyuruh Song Yan untuk segera menjauh dari sana.